Oke, untuk perkuliahan pertama minggu ini ya, minggu awal ini di mata kuliah metodologi penelitian dan riset pustaka itu ada dua sebenarnya. Kalau angkatan sebelum-sebelumnya itu dua mata kuliah yang dipisahkan gitu ya. Jadi metodologi penelitian sendiri, riset pustaka sendiri. Tapi pada perjalanan perkuliahannya sebenarnya itu mata kuliahnya bisa digabung. Maka nanti akan menjadi satu kesatuan ya mata kuliahnya. Oke, nah sebelum mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Eh, Yang pertama adalah tentang deskripsi perkuliahan ya. Jadi beberapa hal yang terkait tentang perkuliahan kita hari ini dan ke depan. Itu yang pertama adalah tentang model perkuliahannya tatap muka. Tatap muka ini kalau di jadwalnya kalau yang dijadwalkan oleh BAK itu tatap mukanya adalah full online ya. Tapi nanti saya lihat kalau sangat penting banget perlu ada PTMT nanti kita kabarkan lewat grup. Tapi untuk saat ini kita akan lakukan tatap mukanya lewat online dengan menggunakan Zoom. Jadi paling kita atau kalian saya minta agak mengalokasikan kuota internetnya untuk akses Zoom dan seperti itu. Nah, kemudian jika dimungkinkan juga nanti ada offline PTMT tapi kita nanti lihat kondisinya. Ya, nanti akan saya kabarkan sesuai dengan kebijakan dan segala macam lah ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bisa jadi tidak ada online, tidak ada offline. Artinya tidak ada seperti ini real time saya ngobrol seperti ini ataupun offline langsung di kelas. Tapi bisa juga kalian saya minta nanti lihat rekaman video yang saya sampaikan materinya lewat channel YouTube ya. Jadi ada YouTube saya nanti di situ. Jadi nanti silakan diakses ya oleh kalian. Nanti ada materinya ini Pak atau ini materi hari ini. Silakan ditonton ya seperti itu. Nah, kemudian materi perkuliahan ini bukan di Edmodo ya, ada di MyCEC. Ini kita sudah pakai MyCEC, waktu itu masih pakai Edmodo ya. Oke. Ini ada di MyCEC ya, jadi nanti silakan diakses di MyCEC-nya. Tadi malam saya sudah upload ya. Ya, ada di MyCEC. Kemudian ini ada email yang bisa buat komunikasi ya. Terus kemudian ada WA yang udah ada di grup juga. Mungkin yang ketemu saya di awal-awal semester 1 mungkin sudah punya kontak saya ya, silakan. Nah, untuk penilaian ini saya sebenarnya harapkan kita semua agak care itu peduli ya terhadap nilai yang ingin kita peroleh. Jadi ya kalian harus peduli terhadap nilai yang akan diperoleh oleh kalian. Maka komponen-komponen untuk dinilai itu harus kalau bisa dilengkapi seperti tatap muka ya. Nah, karena tatap muka online ini sama seperti ini ya, saya kan nggak tahu kalian online ini ada apa nggak di depan saya ya. Bisa jadi di online kan terus ditinggal tidur, tinggal makan, tinggal main, tinggal kerja dan segala macam. Tapi yang pasti buktinya online itu ketika ada QR code yang di-share di grup, absen saja menurut saya itu. Ya, oke itu ya. Jadi tolong di situ. Terus kemudian yang berikutnya tolong dilihat komponen-komponen lainnya. Ya, tugas misalkan kalau ada tugas tolong disubmit. Ya, tolong dikumpulkan. Jadi jangan diabaikan ya. Jadi kalau misalkan bisa harusnya sebenarnya bukan harusnya bisa, harus wajib malahan ya, wajib dikumpulkan. Nah, maka termin pengumpulan itu ada dua, sebelum UTS dan sebelum UAS. Jadi ketika deadline-nya UTS, maka tugas-tugas yang sebelum UTS itu harus sudah terkumpul. Kalau bisa harus sudah terkumpul sebelum UTS. Ya, jadi tugas-tugas dari misalkan pertemuan hari ini sampai pertemuan sebelum UTS ada tugas, deadline-nya misalkan kalau misalkan mau dicicil per minggu silakan. Tapi kalau mau dirapel di jadi satu, ya nanti saya tunggu pada saat UTS. Ya, jadi nanti saya periksa pada saat UTS. Jadi tolong dilengkapi itu. Ya. Sama juga setelah UAS. Jadi kalau tugas setelah UAS, pertemuan ke-8, itu nanti kalau bisa dikumpulkan deadline terakhirnya adalah pada saat UAS. Ya, atau bisa dicicil
per minggu dan seterusnya ya. Jadi biar mempermudah juga saya menginventarisir tugas-tugas yang sudah masuk ya, seperti itu. Terus pada saat submit di UTS di ujian ya, pada saat ujian itu tolong dilihat submit ujiannya ada nggak filenya. Nah, ini maksud saya tuh care. Jadi jangan sampai ketika ujian itu saya tunggu-tunggu seperti kemarin ya, semester kemarin saya tungguin, itu nggak ada yang nggak submit UTS-nya, UAS-nya, UTS atau UAS-nya. Ya, jadi nggak submit-submit. Terus saya tunggu apakah susulan, nggak juga, tidak mengabarkan statusnya apa, ya, apakah dia submit gagal, apakah sudah submit tapi nggak masuk, ya. Jadi tolong diperhatikan di situ. Nah, kemudian kalau misalkan sebagai backup, takutnya sistemnya gagal pada saat disubmit, bisa di email. Ya, jadi makanya kemarin mata kuliah saya yang mungkin di SI ada yang ngambil di kelas saya itu ada yang saya kasih E, itu karena nggak ada nilai komponennya, ya. Terus nggak ngabarin, ya. Jadi nggak bisa, saya nggak bisa nilain karena komponen salah satunya nggak ada, seperti itu. Jadi itu yang saya maksudkan care itu tuh ya, seperti itu. Jadi setelah keluar nilai semua, dilihat dari semester 1 sampai semester 5 kemarin, nilai mana yang belum keluar, terus diurus gitu loh, jangan didiamkan. Ya, jadi jangan nanti ketika sudah mau lulus misalkan ya, baru sadar, waduh ada nilai saya nggak keluar. Ya, ya jadi yang aktif kalian atau kita sebagai mahasiswa yang aktif. Jadi jangan didiamkan nilai itu ya, tidak akan bisa berubah sendiri kalau tidak diinin. Ya, jadi harus dikabarin apa tindakan yang harus dilakukan. Apakah mengulang, apakah ikut SP atau apa seperti itu. Apakah ada yang bisa diperbaiki dan segala macam. Ya, jadi ini hal-hal yang terkait tentang perkuliahan kita ya. Nanti ada tugas. Nah, untuk perkuliahan kita ini akan lebih banyak tugasnya itu adalah buat paper atau riset ya, mencari jurnal. Ya, mencari jurnal, nanti output akhirnya keluaran dari mata kuliah kita nanti di akhir perkuliahan UAS-nya itu adalah kalian saya minta bikin proposal yang nanti akan berguna buat tugas akhirnya. Skripsinya nanti di semester 8. Misalkan Pak masih lama, Pak 6 kan masih lama. Ya nggak apa-apa. Tapi targetnya harus punya proposal. Siapa tahu ada yang mau ngambil skripsi duluan misalkan ya. Dia harus outputnya adalah ketemu di pembuatan paper dan jurnal. Ya, jadi bagaimana cara mencari jurnal? Ya, jadi tidak seperti mungkin yang teman-teman kalian angkatan yang sebelumnya itu nanya, Pak, metodenya apa yang pas ya? Nah, kalian sebenarnya bisa mencari metode sendiri untuk topik itu. Tinggal ke dosennya tuh tinggal diskusi, Pak, metode ini bisa nggak dipakai ya? Jadi bukan melimpah ke dosennya tuh, Pak, kira-kira metodenya apa ya, Pak? Ketika disodorin sama dosennya, bingung dia mau pakai metode apa. Nah, itu yang menjadi masalah dan bagaimana cara mempelajarinya. Nanti saya coba share beberapa contoh ya pada kalian, beberapa contoh proposal. Nah, ada yang mungkin di semester ini, di kelas ini ada yang bimbingan saya, itu sekalian saya cek tata tulis dan segala macamnya terkait tentang proposal project-nya. Ya, project itu kan sebagai perantara untuk tugas akhir ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya tata tulisnya kurang baik, tapi ketika nanti deskripsi harusnya tata tulis dan kedalaman materinya harusnya menjadi lebih baik. Ya, kenapa? Karena sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian dan riset pustaka. Jadi tidak hanya sekedar materinya, metodologinya bagus, tapi juga tata tulis. Kemudian tidak hanya juga berfokus pada program. Ya, selama ini kan mahasiswa yang penting program saya jadi lah. Tulisan mau berantakan nggak apa-apa. Tapi ternyata enggak. Orang akan melihat tulisan dulu, baru melihat programnya. Ya, nanti baru programnya. Oh, ngeceknya di programnya dan segala macam. Ya, oke. Itu tentang beberapa hal yang terkait tentang deskripsi perkuliahan kita hari ini dan ke depan nanti akan bahas apa sih sebenarnya. Ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan ya, bisa ditulis di kolom chat atau bisa raise hand. Ya, Pak nanti akan saya coba jawab. Oke. Nah, materi kita sama satu semester ini kira-kira belajar apa sih, Pak? Ya, jadi yang akan kita pelajari secara umum itu kan metodologi penelitian. Jadi bagaimana kita melakukan
sebuah kegiatan penelitian dalam hal ini, riset, ya, walaupun skalanya nggak besar, penelitian dalam bentuk proyek ataupun tugas akhir. Nah, tapi kita harus paham tentang metodologi-metodologi yang digunakan. Anita, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Contoh kan tadi Bapak bilang ntar kita tugasnya ada di sebelum akhir di sebelum UTS kan ya Pak. Nah itu berarti tugasnya nanti dikasihnya di awal atau gimana Pak? Gimana Pak? Oke. Jadi tugas yang saya sampaikan tuh misalkan gini, misalkan di pertemuan satu ini di akhir nanti ada tugas ya, tolong cari misalkan jurnal terkait tentang ini. Oke, cari misalkan 3 jurnal. Nah, tugas itu bisa dikumpulkan ya minggu depannya lagi. Ya, jadi dicicil istilah saya, dicicil di pertemuan kedua. Ini Pak udah ketemu. Atau dirangkum pertemuan satu itu, nah nanti dia ngerjainnya, dikerjain dulu. Tapi ngumpulnya nanti deadline terakhirnya itu adalah sebelum UTS. Pada saat UTS itu deadline-nya. Ya, jadi itu namanya dirapel. Jadi pertemuan satu, tugas pertemuan 2, 3, 4, 5, 6 dikumpulin jadi satu, ya. Kemudian dikirim ke saya ataupun disubmit nanti pada saat UTS-nya, sebelum UTS-nya. Ya. Itu namanya dirapel. Nah, nanti setelah UTS, tugas yang pertemuan 1 sampai dengan UTS itu udah nggak saya nilai. Ya, kenapa? Karena sudah saya nilai setelah UTS, sebelum UTS. Jadi yang telat-telat itu tidak saya periksa, tugas yang 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya itu nggak bakalan saya periksa. Kalau telat ngumpul setelah UTS. Nah, nanti ketika setelah UTS pertemuan ke-8 ada tugas lagi, maka pengumpulannya bisa dicicil. Pertemuan ke-9 dikumpul, nanti tugas pertemuan 9 dikumpulin, pertemuan 10 dikumpulin 11, dan seterusnya. Saya tunggu deadline-nya ada sampai batasnya UAS. Gitu, ya. Paham ya, Anita? Halo? Oke. Gitu ya, jadi buat yang ya, oke. Nah, saya lanjutin lagi. Jadi secara umum mata kuliah yang akan kita pelajari ini, ya, ini adalah beberapa hal yang terkait tentang perkuliahan kita nanti. Ya, jadi kalau dibilang bosan ya bosan banget. Kenapa teori? Dia cenderungnya teori. Tapi justru dengan mata kuliah ini kalian bisa tahu metode apa yang tepat yang bisa kita pilih untuk tugas akhir kita. Jadi kalau kalian mau selama ini kan gini, Pak saya mau bikin sistem informasi tentang penjualan tunai misalkan ya, penjualan di sebuah toko, di sebuah tempat. Metodenya apa ya Pak? Nah, bagaimana? Berarti kita harus mencari kira-kira sudah pernah belum orang yang buat sistem penjualan itu? Sudah ada belum metode yang dia gunakan? Nah, yang sudah pernah digunakan itu bisa kita review, bisa kita lihat. Atau kita menemukan metode baru, metode yang lain, maksudnya bukan yang baru ya, menemukan metode yang lain. Terus kita compare terhadap metode yang orang itu. Oh, saya kayaknya pakai metode ini. Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai topiknya. Ya. Terus sesuaikan dengan kapasitas kemampuan kita juga pada saat nanti mengajukannya untuk skripsi. Saya selalu bilang untuk yang mengerjakan proyek ataupun skripsi, sesuaikanlah dengan kemampuan kita. Jadi jangan berpikir menggapai langit, menggapai bintang di langit yang tidak bisa kita capai. Jadi kerjakan sesuai dan kemampuan kita. Misalkan ya ini yang terjelek, mudah-mudahan nggak ada di sini. Saya kira sekalian sekelas jago semua di sini. Misalkan gini, kalau kita agak kurang di dalam membuat program, jangan memaksakan diri. Ya, ya jangan memaksakan diri untuk buat program. Efeknya akan panjang gitu. Efeknya kalau saya bilang. Kenapa? Karena kita nggak bisa belum bisa bikin program. Efeknya panjang. Kenapa? Kita akan minta tolong orang. Nah, minta tolong orang ini ada dua. Minta tolong orang dengan rela membantu dan kitanya ikut terlibat di dalam kegiatan tolong menolong tadi, atau kita lepas suruh dia yang mengerjakannya program itu. Atau yang paling jelek itu kita beli program itu. Ini yang paling banyak makelar skripsi tugas akhir itu di wilayah 3 itu, wilayah 3 Cirebon itu. Orang-orangnya udah kelihatan siapa-siapa yang buatnya itu. Ya. Nah, itu yang kalau saya pribadi
hindari itu biar tidak muncul kos biaya baru terhadap kalian. Pak, saya tuh cuma bisa Excel. Ya sudah pakai Excel saja, ngapain ngerepot-repotin diri. Pak, saya tuh bisanya desain, Pak. Ya sudah desain aja diambil. Nah, tapi kalau punya keyakinan kemampuan bisa, bakalan bisa, misalkan gini, aduh, dalam 1 semester ini saya program harus bisa ini. Dan dia yakin bisa, ya silakan. Ya, Pak, bukan berarti harus dikerjain sendiri, nggak boleh bertanya, salah juga kalau kayak gitu. Ngerjain program ya tetap harus bekerja sama, bertanya kepada orang lain, caranya, tekniknya. Tapi yang salah itu adalah menyerahkan semua itu orang lain yang ngerjain. Malahan mungkin mengetik dokumen itu orang lain yang minta kita tolongin. Tolong dong diketikin ini dari TA orang ini pindahin ke sini, diketik ulang. Itu yang menurut saya harus dihindari. Nggak ada aturan tertulisnya ya, nggak ada aturan tertulisnya. Tapi sebaiknya hindari itu. Itu untuk menunjukkan bahwa kalau saya bilang bahasa sayanya ya, mohon maaf, kita lebih gentleman di situ. Jadi apa? Kenapa? Karena kita menguasai topik, kita menguasai. Kalau pakai Excel ya saya memang menguasai Excel, saya menguasai desain, saya menguasai program. Ya, jadi tidak muncul friksi-friksi yang lain. Kamu jangan-jangan dibuatin orang. Jadi ketika di sidang, ya, ketika di sidang ataupun di pertemuan seminar itu, mungkin karena dosennya menguji atau yang membimbing itu pada saat perkuliahannya dulunya, semester dulunya pernah tahu kalian, terus tiba-tiba tugas akhirnya bisa bagus seperti ini, kan akan muncul keraguan dari dosen penguji itu. Ini anak ini kayaknya dulu biasa-biasa aja, sekarang jadi luar biasa. Nggak salah juga. Siapa tahu dia memang jadi luar biasa dalam masa tugas akhir itu. Karena teman punya teman saya juga banyak yang menjadi luar biasa, jago bukan pada saat kuliah bikin program, tapi ketika tugas akhir dia jago, ada itu seperti itu. Ya, tapi untuk meyakinkan orang biar tidak ragu dengan kita, nah makanya harus ditunjukkan. Jadi sesuaikan dengan kemampuan yang kita punya. Kalau kalian yang sudah bekerja, sesuaikan dengan pekerjaannya aja. Apa yang bisa dikerjakan di situ. Banyak kok teknik-teknik untuk membuat skripsi di dalam prodi SI ini. Ya. Jadi sekali lagi seperti itu. Ya. Nah, kita akan lihat nanti, mungkin kalau tidak di hari ini, ya kita akan lihat tentang konsep dasar penelitian seperti apa. Ada berpikir logis, bagaimana metode penelitian dan metodologi penelitian itu apa, manfaat metodologi itu apa, proses penelitian itu seperti apa. Ya, ini akan teori. Kemudian yang kedua, kita akan mengidentifikasi masalah apa yang bisa kita ambil. Misalkan kalian kan sudah misalkan lagi ngerjain project nih, berarti sebelumnya kan melakukan survei ke perusahaan atau ke tempat itu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di perusahaan itu dan bisa diangkat di dalam project ataupun nanti di dalam proposal skripsinya. Ya, jadi kalau kalian lihat di proposal yang disampaikan itu nanti akan kelihatan kalau saya baca ada beberapa hal yang menjadi titik lemah kita, kekurangan ya. Nggak hanya kalian, saya juga kadang-kadang menemukan itu. Nah, nanti setelah dapat masalah-masalah itu kita rumuskan. Terus langkah-langkahnya gimana? Bagaimana cara kita memecahkan masalah itu? Ya, nah biasanya kan cara kita memecahkan masalahnya kan karena kita bidang komputer, bikinlah aplikasi berbasis komputer. Oke, itu salah satu tool, salah satu cara kita untuk memecahkan masalah. Nah, berarti kalau kita memilih untuk menyelesaikan masalahnya itu dengan berbantuan komputer, maka teknologi komputer di dalamnya akan kita gunakan. Apakah bikin program, apakah hanya sekedar mengolah data, apakah cuma menganalisa datanya, ataukah membuat resume-resume terkait tentang cara-cara menyelesaikan masalah, ya, atau melihat sudut pandang orang terhadap masalah itu memecahkannya gimana. Nah, ini yang menjadi contoh bagaimana cara kita memecahkan masalah, kemudian keluarlah hipotesa. Hipotesa itu dugaan awal kita. Jadi nanti ini ada nih Pak, cara menyelesaikannya bisa seperti ini. Nah, itu bayangan kita. Jadi diharapkan dengan adanya program ini, masalah itu bisa terselesaikan. Itu hipotesa awal. Ya, hipotesa. Nah, kemudian yang ketiga atau berikutnya ada literatur review. Nah, ini yang penting.
Ya, beberapa dari kita itu agak kesulitan mencari metode. Tadi saya sampaikan, ada banyak orang yang bertanya, Pak, metode apa yang pas ya Pak untuk saya loh, yang ngerjain kalian, yang punya data kalian. Nah, saya kasih clue-nya aja cara mencarinya gimana. Ya, jadi cara mencarinya gimana? Apa dulu yang harus kita cari pada saat menyusun topik atau menyusun itu? Apa dulu? Apakah nyari masalahnya dulu? Apakah mencari metodenya dulu baru ditemukan dengan masalah itu, atau ketemu masalah baru dicari metodenya? Nah, ini akan ada di sini, akan banyak tulisan. Nah, ini yang saya tadi bilang. Jadi tugas-tugas yang akan ada itu adalah tugas mencari, merangkum, dan menulis kembali. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian bilang, Pak, agak sedikit bahasa Indonesia, iya betul. Ya, jadi kita akan lihat sedikit tata tulisnya seperti apa, kemudian bagaimana konten-konten di dalam tulisan itu, kemudian bagaimana cara kita mencari, merujuk terhadap tulisan-tulisan yang ada di dalam jurnal atau buku yang ada. Ya, nah yang lain-lain ini adalah tentang bagaimana mendesain penelitian, metode. Kalau kita mau melakukan kuesioner, ya, menurut saya sangat mungkin juga kalian melakukan melakukan skripsi itu dengan menggunakan instrumen penelitiannya dengan kuesioner. Kenapa? Karena saya pernah bimbingan mahasiswa SI, mungkin yang lulus tahun kemarin ya, yang 2021. Itu ada bimbingan saya satu yang dia pakai kuesioner. Nah, bukan salah kuesionernya, tapi metode. Nah, balik lagi ke metode. Jadi dia sama, Pak, saya tuh nggak, dia bilang, Pak, saya programnya agak kurang. Ya sudah, pakai Excel. Tapi Pak, kalau pakai Excel kayaknya ini, datanya saya nggak punya. Ya sudah, pakai kuesioner berarti. Oke Pak, nah dia pakai kuesioner. Aku tidak masalah dengan kuesionernya, tapi metode yang digunakan untuk mengolah kuesioner itulah yang menjadi masalah, metodenya itu. Jadi mahasiswanya agak kurang bisa mendistribusikan kuesioner itu terhadap pertanyaan, terhadap metode yang dia gunakan. Nanti saya contohkan lah, ya, saya contohkan salah satu. Jadi ke depannya. Jadi itu yang menjadi ini. Akhirnya saya sebagai pembimbing harus terjun langsung ngecek akhirnya seperti itu. Harus memisahkan sendiri kuesioner, membantu begitu, seperti itu. Ya, nah, itu kekurangan hal-hal yang harus kalian perhatikan nanti. Kemudian ini sama ya, dua hal ini. Kemudian nanti ada analisa kuantitatif dan kualitatif. Kemudian terakhir saya minta kalian bisa bikin proposal dan laporan ilmiah. Ya, laporan terhadap tugas-tugas yang sudah pernah kalian buat. Ya, jadi merangkum kembali tulisan itu, kemudian menulis referensi yang baik dan benar itu seperti apa. Ya, jadi seperti literatur review ini nanti saya akan ajarkan pakai Mendeley misalkan. Ya, jadi nanti saya minta tugas cari, tulis pakai Mendeley, terus rangkum jurnal yang ada dan segala macam. Ya, itu contohnya seperti itu. Nah, untuk di kita di CIC itu ada dua komponen biasanya yang dijadikan dasar untuk menilai mahasiswa. Keberhasilan perkuliahan selama 4 tahun, 3 tahun ya, kalau D3 atau 4 tahun S1. Itu ada dua komponennya selain mata kuliah itu. Jadi kemampuan secara hard skill-nya itu bisa dilihat kerjasama itu dari project yang saat ini kalian ambil di semester 6. Nanti semester 8 itu adalah untuk menilai kemampuan kalian pada saat menyelesaikan skripsi. Ya. Maka mata kuliah metodologi penelitian ini menjadi dasar bagi kalian untuk menyusun kedua hal itu. Ya, menyusun kedua. Cuman karena berbarengan, mata kuliah ini berbarengan, ini menjadi proyeknya oke lah, nggak apa-apa. Nanti biar pembimbing yang memperbaiki. Nanti ketika skripsi itu bisa diperbaiki. Nah, kalau yang angkatan sebelumnya, metodologi penelitian itu dan riset pustaka itu adanya di semester 7. Tapi karena ada kebijakan MBKM, maka semester 7 diturunkan metodologi penelitian dan riset pustakanya. Ya, jadi diturunkan semester 6. Nah, nanti pada saat kita menyusun proyek ini, ada latar belakang, ada literatur review, ada metodologi penelitian. Jadi nanti ketika kalian
kalian kan saat ini sudah menyerahkan proyek, sedang mengerjakan proyek ya. Ada yang sudah diskusi dengan pembimbingnya, ada yang belum dan segala macam. Nah, target kita adalah kalian akan bisa memperbaiki latar belakang kalian pada saat menulis di laporannya. Ya. Walaupun misalkan gini, yang dapatnya yang pembimbingnya saya mungkin bisa sekalian saya jadikan kasus ya. Jadi tadi kasus. Tapi kalau yang tidak kan silakan dengan diskusi. Tapi minimal aturan menulis latar belakang, cara menulis literatur review dan metodologi penelitiannya itu bisa dijadikan dasar untuk bagi kalian untuk memperbaiki kualitas tulisan kita di project. Ya, saya tidak bahas program kalian seperti apa. Ya, tapi saya bahas istilahnya bab 1, 2 sama bab 3-nya itu nanti bisa bareng di dalam mata kuliah ini. Tapi kalau bab 4 sudah masuk program mungkin tidak dibahas karena itu beda bagian ya pemrograman. Nah, jadi nanti kalau dulu project dan skripsi ini saling nyambung. Ya, jadi ini project, ini saling nyambung dari skripsi. Semester 6, ini semester 8 skripsinya. Nah, ada juga karena project ini sudah dikerjakan duluan di semester 6, sedangkan metodologi penelitian dan riset pustaka ini baru didapatkan di semester 6 atau semester 7, maka project yang sudah jalan itu biarkan saja. Ya, nah perbaikan-perbaikan terhadap tata tulis dan segala macam, serta cara mereview, cara menentukan metode yang tepat, itu mahasiswa membuat proposal baru yang nanti bisa dipakai lanjutannya untuk ya proposal yang project tadi bisa dipakai lagi oleh dia untuk melanjutkan membuat skripsi lagi. Jadi topik yang sekarang saya pilih, yang kalian pilih untuk mengambil project, itu bisa aja kalian lanjutkan lagi di skripsi sebagai topik yang berkelanjutan. Jadi nggak perlu lagi nyari tempat yang baru, mengolah data yang baru. Tinggal apa yang kekurangannya. Nah, untuk mencari kekurangannya itu tambahan-tambahan terhadap kasus yang ada di proyek untuk dibawa kembali di skripsi, maka itu butuh penelitian lanjutan istilahnya. Apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu ditambahkan. Ya. Jadi topik di proyek sama topik di skripsi itu bisa sama. Pak, kami kan kelompok, Pak. Nggak enak kalau sama teman saya yang ngambil, kan itu bareng-bareng waktu nyarinya. Jangan berpikiran seperti itu. Justru ada dua kemungkinannya. Bisa tempatnya bareng, tapi judulnya jadi dua. Itu bisa. Topiknya jadi dua. Atau ya topiknya tadi satu, tapi perusahaannya bisa beda. Nah, otomatis satunya nyari perusahaan baru kan. Tapi saya sarankan kalau dia di project, bisa jadi perusahaannya baru atau tempatnya baru, tapi dengan metode dan sudut pandang yang berbeda. Satu bahas penjualannya, satu bahas gudang, satu bahas absensi, satu bahas tentang security, satu bahas tentang pendaftaran, satu bahas tentang kuesioner kinerja, satu bahas tentang stok barang, satu bahas tentang persediaan barangnya, satu bahas tentang ini, satu bahas tentang ini. Jadi satu tempat itu nggak masalah, tinggal metodenya dibedakan dan sudut pandangnya dibedakan. Ya, seperti itu. Nah, proyek teknologi informasi ini ya itu tidak ada jeda. Artinya ketika kalian ngerjakan nanti tidak ada UTS-nya dia. Jadi nanti ketika UAS berarti harus selesai itu kalian. Ya, kenapa? Karena UAS kan ujian untuk mata kuliah yang lain. Nah, project mungkin ada jadwal seminar. Jadi ketika sudah mendekati UAS, tolong siap-siap itu. Berarti project itu harus sudah selesai. Laporannya kah, programnya kah, kalau ada programnya. Seperti itu. Tapi kalau skripsi itu dibagi ya tahapannya, dipotong. Ya, tapi saya nggak tahu nih kalau aturan baru kan 6 bab ya. Ini masih bab sampai bab 5 ya. Jadi kalau dia sampai bab berarti bab 4 ini. Jadi dipotong ada 3 kegiatan. Pertama seminar, kedua nanti kolokium, ketiganya adalah sidang akhir. Nah, yang seminar ini itu tidak bicara tentang programnya itu jadi apa enggak, tapi dia bicara tentang rancangan.
Jadi bab 1 sampai bab 3 atau sekarang itu bab 4 ya kalau format baru. Jadi kalian nanti diminta mempresentasikan kepada dosen penguji di luar dosen pembimbing untuk bisa menyampaikan apa yang kalian kerjakan dan akan kalian kerjakan dan kira-kira output-nya mau jadi apa. Nah, masukan-masukan dari dosen apa terhadap tulisan, terhadap metodologi, terhadap apa yang harus dikerjakan. Ya, dan di tahapan ini bab 1 sampai bab 4 atau bab 3 itu nggak bicara Pak programnya error, enggak. Kenapa? Karena kita nggak bicara program di sini. Jadi kita masih bicara UML-nya kalau ada, DFD-nya, kalau ada rancangan database-nya dan segala macam. Kalau kalian bicara kuesioner, instrumen pertanyaannya seperti apa, kenapa pakai pertanyaan itu, bagaimana cara ngolahnya. Oh, nanti ada uji T, uji X, uji dan segala macam. Ya. Nanti setelah seminar selesai, revisinya diperbaiki, baru kalian mulai ngerjain program, lanjutin lagi. Nah, ketika kalian sudah selesai program dan laporannya lengkap, bab 1 sampai bab 5 oleh penguji, oleh dosen pembimbing. Nah, berarti ada kolokium. Kolokium ini memastikan kesiapan mahasiswa dari sisi dosen pembimbing untuk bisa maju ke dalam sidang akhir ini. Nah, batas waktunya kapan, Pak? Kalau saya biasanya kalau seminar ini UTS, kalau sidang ini adalah UAS. Pak, kolokium kapan? Kolokium bisa kapan aja. Tidak ada jadwal resmi kapan kolokium. Tapi yang ada jadwal resmi itu biasanya seminar sama sidang. Jadi ketika sudah UTS, siap-siap nih seminar. Jadi kalau baru menemukan topik, misalkan gini, baru menemukan topik ketika UTS, Pak, baru mau ngajuin proposal nih Pak, pada saat UTS. Berarti kalian sudah hilang lose nih. Sudah lose 6 pertemuan, 8 pertemuan. Kenapa? Karena saat ini sudah skripsi. Apakah saya bisa selesai Pak sampai sidang? Bisa. Tergantung kalian, kecepatan kalian mengerjakannya. Ya, istilahnya kita nggak ikut UTS, kita baru sadar UTS itu ada minggu kemarin. Nah, apakah saya masih ada kesempatan untuk UTS susulan, Pak? Nah, itu tergantung kebijakan, tergantung aturannya, ya seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Jadi tolong ingat nih, yang sering dilupakan oleh mahasiswa, dia lupa deadline waktu itu. Jadi contoh nih sekarang project nih, Pak, kapan harus selesainya project, Pak? Ingat aja UAS kapan. UAS-nya nanti oke, berarti sekitar April, Mei, mungkin Juni ya, mungkin Juli. Mungkin Juni Juli. Berarti Juli harus sudah beres. Ah, masih lama, Pak. Iya, masih lama. Tapi ingat, ketika sudah UTS, lihat progresnya kalian. Kalau ketika sudah UTS, kita masih berkutak-atik di bab 1, masih di bab 2. Berarti kita telat di situ. Orang sudah mulai UTS itu sudah mulai siap-siap mulai ngerjain program. Ya. Nah, program ini dari sekian banyak laporan proyek ataupun skripsi yang ada, ya resource terbesar yang banyak menghabis waktu itu adalah dalam membuat program. Betul ya? Nah, jadi nanti tolong dikoreksi. Jadi bagian tersulit dari menyusun proyek teknologi informasi ataupun skripsi itu adalah bagaimana membuat programnya. Nah, itu butuh waktu. Maka pada saat sebelum membuat program, ya bab 1, bab 2 atau di 3 minggu awal itu harus ketemu clue yang mau dikerjakan itu. Jadi tidak berubah. Fixkan itu. Jadi jangan sampai berlama-lama di bab 1, bab 2 kayak gitu. Yang teori-teori yang kita rujuk-rujuk dari jurnal atau dari buku. Sebaiknya bisa jadi karena kita ingin menekankan di program, oke, waktu program yang kita panjangkan. Ya, panjangin. Bila perlu dibikin timetable. Target saya desain harus selesai 3 minggu. Ya. Target saya database harus selesai dalam 1 minggu. Terus kemudian harus selesai ini kan berkelompok. Kalau temannya bisa baik, kalian bagus berkomunikasi dan kerjasama antar teman, itu bisa saling berbagi. Jadi tidak melimpahkan. Aduh, mohon maaf ya, Tom, saya programnya agak kurang, udah kamu aja deh yang ngerjain programnya. Jangan juga. Saya yang ngerjain laporan, jangan juga. Harus switch. Jadi kapan yang harus ngerjain program,
kapan harus ngerjain laporan. Jadi semuanya ngerasain. Ya, jadi istilah saya bilang dalam kelompok itu tidak ada orang yang nomor satu, semuanya sama-sama nomor satu. Tidak ada nomor satu, tidak ada nomor dua, dua-duanya nomor satu. Kenapa? Karena ada interaksi di situ. Nah, cuman kecepatan kita dalam membuat program ini kan beda-beda kita dengan teman. Maka itu yang harus dikondisikan. Udah deh, saya login. Saya yang kerjain login saya ya. Kasih waktu 1 minggu ya, saya kerjain. Nah, sekarang belajar cara kerjasama itu. Medianya berarti harus satu, harus punya server. Jadi jangan disimpan di komputer saya, jangan disimpan di komputer satu. Itu nggak bisa saling sinkron. Nanti pada saat gabungin bingung. Maka kalian carilah satu tempat yang bisa diakses bersama, Google Drive kah. Jadi semua orang yang mengerjakan di situ bisa disimpan ke situ. Ya. Zaman sekarang itu pekerjaan programmer seperti itu. Jadi kalau saya programmer, bagian ada 10 programmer itu saling nyambung. Saya si A sudah ngerjain program ini, ya sudah saya diamin. Saya nggak ngerjain punya dia, saya ngerjain lagi yang lain. Jadi saling sinkron nanti ketika digabung. Nah itu sekalian kalian belajar itu. Kalau project itu jadi kekuatannya adalah pada kelompok. Tapi nanti pada saat skripsi itu sendiri-sendiri. Ya, oke itu dari saya tentang mata kuliah project ini dan skripsi. Ada pertanyaan silakan. Oke. Belum ya? Nah, ini ada literatur yang bisa dipakai. Nanti saya share deh ini buku, ada file e-booknya nih. Ya, metodologi penelitian tentang ini. Ini ada link yang bisa dipakai. Ini buku biasanya rujukan-rujukan yang ada. Kemudian ini ada juga dua ini rujukan yang umum ya. Kalau yang ini dari internet ada beberapa yang saya ambil dari Pak Romi, ini bagus dia tentang seri riset ini saya baca dan saya masukkan beberapa. Kalau ini biasanya ini dosen UI, profesor, dia bikin buku tentang ini, ya. Ini bisa dijadikan rujukan juga, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan buku-buku dan sumber-sumber lain silakan dipakai. Jadi nggak mesti harus dari 4 link ini, ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Pak, mau nanya sih, Pak. Putri, oke, silakan. Ya, Bapak kan tadi bilang ada yang kuesioner tuh, Pak. Itu tuh cocoknya pakai metode penelitian apa, Pak? Oke, iya. Kalau kita mau pakai kuesioner, kita bisa pakai, ya sebenarnya penilaiannya bisa lebih cenderung ke kualitatif ya, kualitatif. Jadi penelitiannya. Nah, nanti kalau pakai kuesioner itu nanti akan ada tahapan-tahapan, hipotesa 1, hipotesa 2, terus nanti ada uji T, ya, uji dilakukan apa istilahnya itu pengujian terhadap datanya, baru nanti apakah mau dipakai regresi, ya, ataukah mau pakai SEM, ya. Nah, di situ larinya ke mata kuliah statistik, ya, bagaimana cara mengolah. Jadi kalau misalkan mau pakai kuesioner, coba cari literatur tentang kuesioner, cari literatur teori tentang jurnal-jurnal yang berkaitan tentang topik itu, terus mengolah data kuesioner. Ya, jadi kalau tanya pakai lebih cenderung metodenya apa? Metodenya banyak, tapi lebih cenderung biasanya ada 2. Kalau tidak kuantitatif atau kualitatif. Nah, kualitatifnya pecah lagi dia, kuantitatif pecah lagi sub-subnya dalam masing-masing. Tapi yang secara umum kalau pakai kuesioner itu kan kuesionernya, pertanyaannya apa, instrumennya, terus diuji pertanyaannya itu. Benar nggak? Misalkan contoh gini, kita mau nanya tentang bagaimana pendapat saudara tentang sejauh mana pendapat saudara tentang proses pembelajaran metodologi penelitian, puas atau tidak puas atau apa? Nah, ada 1 pertanyaan dengan 5 jawaban. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti pertanyaannya ada berapa? Nah, pertanyaan yang tadi itu mengerucut kepada kelompok apa? Seperti itu. Nah, nanti baru diolah nanti data. Misalkan si A jawabnya 5, si B jawabnya 3, si C jawabnya 1. Data itu nanti dikelompokkan, dihitung rata-rata, dimasukkan ke dalam aplikasi statistik ataupun mau dihitung manual, ya, itu bisa. Lakukan dengan metodologi yang ada, uji T, ya, dan segala macam
statistik yang ada. Itu ya Putri. Jadi bisa dipakai ya. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Nanti terakhir apa kesimpulannya? Biasanya gini contohnya. Kalau yang ngambil topik-topiknya tentang ada istilah ada gini. Kalau ada yang ngambil topiknya pakai balance scorecard, kemudian COVID, ITIL, kemudian tata kelola sistem informasi dan segala macam, itu biasanya kalau mahasiswa SI di yang lain-lain itu larinya ke kuesioner. Ya, jadi tidak bikin program. Nah, nanti hasil kuesioner itulah yang jadi bahan untuk bikin program. Ternyata programnya harus memiliki ini. Oke, dia bikin warnanya harus merah jadiin. Ya. Gitu Putri. Iya Pak, makasih Pak. Berarti kita tuh harusnya bikin kuesioner dulu baru ke programin apa gimana Pak? Enggak, ada dua. Ada yang bikin kuesioner tapi nggak bikin program. Ya. Ada yang bikin kuesioner jawaban, tapi nggak bikin programnya. Programnya enggak. Jadi nanti contoh gini, kalau kita mau menilai tentang tata kelola teknologi informasi di sebuah perusahaan, tentang kesiapan tata kelola ya, kesiapan teknologi informasi di sebuah perusahaan. Misalkan katakanlah gini, saya ingin mengecek, misalkan gini, misalkan di bank, ya, ada di sini yang kerja di bank, ada teknologi baru yang masuk ke dalam sebuah perusahaan. Ya, ada aplikasi baru di bagian teller, misalkan itu. Nah, tellernya kan banyak. Biasanya kalau ada aplikasi baru, teller-teller itu di training kan, di training. Nah, sekarang kita bikin kuesioner. Sejauh mana aplikasi baru itu membantu pekerjaan teller. Kita nggak usah bikin program lagi, orang udah programnya lebih canggih daripada buatan kita. Kita menguji, kita menilai sejauh mana aplikasi yang diberikan kepada perusahaan kita, ya, kepada perusahaan yang tadi itu, kira-kira secepat apa pekerjaan teller. Nah, masing-masing teller nanti jawab kan, aduh saya bingung, saya butuh waktu untuk mempelajarinya. Saya ini. Nah, semua dikasih ke resume. Nah, nanti jawaban itu bisa dikasih ke bagian yang lebih berkepentingan. Ternyata aplikasi ini bukan mempermudah pekerjaan, tapi melambatkan pekerjaan. Berarti kan jelek gitu. Kesimpulan, aplikasi ini kurang baik untuk diterapkan. Gitu. Atau gini contoh lain. Kalian tahu tentang marketplace kan? Ada Tokopedia, ada Shopee, Lazada, ada lagi yang lain-lain. Nah, sekarang saya minta coba nilai dari sisi kemudahan, ya, dari sisi kemudahan penggunaan aplikasi marketplace. Ya, menurut kalian dari sisi kemudahan ya, mudah. Nah, sisi kemudahan ini kalian pecahkan dalam beberapa pertanyaan. Terus tanya kepada orang yang pernah belanja menggunakan aplikasi-aplikasi itu. Ya, ketemu aplikasi itu. Ternyata hasilnya adalah, oh, marketplace ini Pak yang nomor 1 baik menurut mereka. Dari 100 responden, dari 1000 responden yang menurut mereka mudah itu menggunakan dari sisi tampilan itu X marketplace. Sedangkan yang ini nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Itu nggak ada program itu. Cuman kita melakukan perbandingan. Jadi membandingkan mana sisi marketplace. Itu kan nggak perlu bikin program. Orang marketplace-nya lebih bagus programnya kok. Nah, tapi kalau misalkan mau dibikin program, misalkan gini, dari 3 marketplace tadi, ternyata ada sisi kekurangannya. Kurangnya contoh, dia tidak ada aplikasi yang pembayarannya, misalkan ya contoh, belum ada aplikasi pembayarannya itu yang bukti transfernya tuh bisa diupload, atau belum ada aplikasi kalau kita komplain, retur barang belum ada. Dari kuesioner itu masukan karyawan itu, masukan orang yang belanja itu, ternyata program untuk retur barang tuh ribet. Dari 5 marketplace itu tidak ada yang baik dalam menangani komplain dari pelanggan, retur dan sebagainya. Nah, kalian memberikan usulan baru, ya usulan aplikasi, harus ada aplikasi retur. Nah, itu bisa kalian desain sendiri. Jadi aplikasinya bukan tergabung dengan marketplace itu, tapi aplikasi baru untuk cara sistemnya menangani marketplace, menangani retur dari konsumen, durasi waktu yang dibutuhkan dan segala macam.
Nah, itu kan dari hasil kuesioner tadi. Ya. Seperti itu, siapa tadi? Putri ya? Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, belum ya? Nah, saya coba lanjutkan dulu. Oke, silakan tadi yang izin mau keluar dulu ya. Ada kegiatan bisa di apa istilahnya? Yang ikut MISB ya. Siapa tadi Priti ya? Oke. Nah, saya mau menyampaikan ini dulu sebentar ya. Oke, sebelum mulai masuk ke sini ya, saya mau contohkan ini. Oke, nanti saya coba. Nah, ini ada mahasiswa SI2, mungkin kalian sudah tahu 2 tahun apa 3 tahun yang lalu lulus. Nah, ini judul skripsinya. Ya, judul skripsinya dia. Simasita CIC, manajemen skripsi dengan implementasi algoritma Oliver untuk pengecekan tingkat kemiripan judul dan algoritma naib Bayes classifier untuk merekomendasikan dosen pembimbingnya. Nah, salah satu output yang dihasilkan dari program itu adalah tampilannya ini. Salah satu tampilannya itu. Jadi ada resume, judul dan sekian-sekian, ada ini. Nah, tadi saya bilang masalah. Ya, berarti si mahasiswa ini dulu saya pada saat mau ngambil topik tentang skripsi ini saya cerita. Jadi dilihat, Pak, kalau saya mau ngambil topik skripsi tentang misalkan pembimbingan itu misalkan judulnya apa Pak ya? Misalkan dari sisi skripsi itu apa? Ya, dari pertemuan mata kuliah metodologi penelitian itu ketemulah satu resume, satu titik. Berarti ketika saya ngobrol-ngobrol gitu ya, saya kasih beberapa jurnal, kemudian kepikiran sama dia, oh iya Pak, di kita kan belum ada Pak untuk ngecek judul skripsi itu mirip. Bisa jadi terjadi pengurangan angkatan yang sekarang ini diambil sudah ada topiknya dengan sudah ada topiknya dengan angkatan yang sebelumnya. Yang paling sering sama itu KA biasanya. Jadi penjualan tunai yang saat ini diambil itu sudah pernah dibahas di penjualan tunai 10 tahun, 5 tahun yang lalu. Itu paling sering KA. Ya kalau yang TI, SI ada tapi nggak selalu banyak seperti itu. Berarti kalau kayak gitu kita harus ngecek berarti dia nyampaikan kepada saya, berarti kita harus punya sebuah sistem untuk mengecek kemiripan judul, Pak. Betul. Kemiripan ya. Waktu itu bicara kemiripan skripsi. Kalau saya bilang ke skripsi berarti isi dalamnya harus kamu cek dong. Iya, Pak. Ya enggak ribet kamu. Udah judulnya saja dulu dari sisi judul. Nah, kemudian oh iya Pak, betul ya dari judulnya. Judul kan lebih mudah. Terus kita punya data-data judul-judul skripsi dari perpustakaan. Kamu nanti tinggal minta ke perpustakaan judul-judul skripsi angkatan berapa angkatan? Ngambil dari 2010. Oke, 2010 10 tahun. Angkatan 2010, 2011, judul-judul skripsinya diambil, disimpan, dipindahin ke Excel. Oke, udah ketemu itu mengecek judul skripsinya. Terus kemudian pakai apa ya Pak ngeceknya? Nah, dia waktu itu ngeceknya itu kalau nggak salah biasa manual gitu ya ngeceknya. Terus ketemu metode harus pakai text mining segala macam. Aduh, kamu nggak belajar ini kata saya bilang gitu ya. Kita nggak belajar ini di SI, ini adanya di TI. Nah, kemudian pada waktu saya bantu cari, ketemulah algoritma. Kalau nggak salah dia yang nemukan. Apa? Saya sampaikan, udah pakai yang PHP aja. PHP itu ada fungsi kok untuk mengecek kemiripan tulisan. Dicari-cari, di riset, ketemulah ini algoritma Oliver. Jadi algoritma Oliver ini adalah fungsi yang ada di dalam PHP itu. Jadi bisa dipakai. Jadi nggak usah cuma satu baris kok perintahnya, tinggal masukin katanya, dibandingkan. Tapi sebelum kamu buat itu, kamu cek dulu dengan contoh sederhana, bagaimana cara ngitungnya. Ketemulah judulnya. Oke, berarti dia sudah ketemu judulnya nih. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Oliver untuk mengecek tingkat kemiripan judulnya, kemiripan judul. Pelajari dulu ya, maka selama metodologi penelitian itu belajarlah. Semester 7 belajarlah cara ngitung manualnya dan segala macam. Kemudian berikutnya, Pak,
belum ada kan Pak belum ada sistemnya Pak. Untuk misalkan orang kan tahapannya dari ngajuin proposal disetujui, kemudian dia bimbingan, kemudian dia ikut seminar, kemudian dia statusnya apa dan segala macam. Berarti butuh sistem Pak, tahapan sistem skripsi. Iya betul. Berarti di dalam skripsinya itu ada sistem-sistem tahapan. Pertama, mengajukan judul, persyaratan skripsi, mengajukan judul, status proposalnya seperti apa, disetujui apa enggak oleh kaprodinya, kemudian pembimbingnya, sudah berapa kali dia, ya status pengajuan seminar, terus sampai dengan nanti terakhir kolokium dan terakhir sidang, status skripsi. Berarti kalau dia belum selesai tahapan ini berarti on progress. Nah inilah modul-modul yang dia buat, ngajuin judul, pengajuan proposal. Jadi ngecek judul dulu, Pak, saya mau ngambil judul ini, sudah ada belum miripnya? Oke, tingkat kemiripan kamu cuma 10%, berarti tidak ada yang sama. Kalau tingkat kemiripannya 90%, berarti sudah pernah ada angkatan itu. Nanti kalau lolos dari ngajuin judul, dia mengajuin proposal. Upload proposalnya. Setelah proposal di ini, masuk ke tahapan disetujui enggak? Kalau udah disetujui, dia bisa bimbingan. Aktif ini menunya, bimbingan. Terus dia absen dan segala macam sampai nanti terakhir upload dokumen skripsi. Nah ini contoh tadi dari awal belum ketemu masalah, kemudian dari beberapa mencari literatur ketemu masalah, terus baru diangkat dalam sebuah proposal. Dan ya saya coba sampaikan di sini. Dan jadilah proposalnya ini. Ya. Portal manajemen skripsi dengan implementasi algoritma naive Bayes sebagai sistem rekomendasi dosen pembimbing. Ya. Nah, yang awalnya algoritma Oliver disisipin karena kita lebih menekankan pada ini. Olivernya nggak perlu karena di dalam Oliver sudah ada ini. Ya, jadi akhirnya judul-judul itu berkembang, Olivernya kita tiadakan. Awalnya kan tadi judulnya itu. Nah, yang ingin saya tunjukkan kepada kalian itu adalah coba lihat bab 1. Nih. Ya. Jadi tata tulis di dalam nanti saya ajarkan, cuman saya sekilas mau sampaikan ini. Ya. Yang penting dari kita itu ada di sini nih. Nah, yang sudah bagus. Nih. Di sini ada rujukan ini. 1, 2, 3. Ya. Kemudian di sini tuh. Oke. Nah. Ini ada. Ya. Ada Utomo dan kawan-kawan. Oke. Nah, yang saya tandain warna kuning, ini Erik. Ini adalah bukti kita melakukan studi literatur tadi, riset pustaka tadi. Artinya kalian mencari Fitriani dan kawan-kawan ini tuh harusnya ada di daftar pustaka ini. Di sini. Coba kita lihat di sini. Ada nggak Fitriani? Fitriani ini. Ini judulnya. Nah, file yang dibuat oleh Fitriani ini dalam bentuk jurnal, di-download, dibaca, dirangkum. Rangkumannya itu masukkan ke dalam bab 1 ini. Jadi ketika ada tulisannya tuh gini tulisannya ya, Fitriani kita lihat tadi. Nih. Skripsi, saya baca dari sini ya. Skripsi bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun dan menulis suatu karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Dalam pelaksanaannya, setiap perguruan tinggi memiliki prosedur terkait penyusunan skripsi yang berbeda-beda. Namun, lihat nih tata tulisnya. Secara umum, proses penyusunan skripsi yaitu 1, mengajukan judul, mengajukan proposal, penelitian, proses bimbingan, seminar, sidang, dan revisi, dan pengumpulan laporan. Ini, tulisan ini ada dari Fitriani. Nah, seperti ini yang nanti kita inginkan jadi pada saat kalian nanti di akhir perkuliahan itu, ya. Jadi kita belum bicara metode-metode yang lain yang lebih dalam, tapi saya ingin menunjukkan seperti ini. Nah, terus kemudian cerita di bab, kalian biasanya kalau saya lihat juga tuh apalah proposal kalian itu, pasti bab 1 tuh perkembangan teknologi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju saat ini. Udah jangan kayak gitu bahasanya, ganti langsung to the point saja. Nah, keterkaitan antara bab paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3 dan seterusnya itu ada saling nyambung. Nah, nanti ketemulah di sini salah satu titiknya. Nih.
beberapa penelitian sebelumnya belum pernah menerapkan tahapan pengelolaan skripsi secara sistematis dari tahap awal sampai akhir. Nah, ini adalah clue awal yang akan dibuat oleh kita. Berarti belum ada sistemnya ya untuk bisa mengelola skripsi itu. Sebentar ya. Sebentar ya, sebentar ada tamu dulu. Oke, mohon maaf ya. Nah, tadi saya lanjutin ya. Jadi perlu ini. Jadi nanti dari banyak membaca literatur yang ada tadi, kita tahu bahwa ada apa? Bahwa ada hal-hal yang perlu kita kritisi terhadap topik kita. Oh, ternyata belum ada sistem yang dari jurnal-jurnal yang ada itu menerapkan membuat aplikasi pendaftaran skripsi dari awal sampai akhir. Ini satu berarti. Nanti ini harusnya ada di identifikasi masalah. Nih, tuh. Belum adanya portal media berbasis komputer mempermudah akses informasi skripsi serta melakukan setiap tahapan. Gitu. Oke, terus kemudian yang berikutnya, misalkan kita bisa ambil di sini, nggak usah banyak-banyak. Ya, kita nggak usah banyak-banyak. Nah, oke, nah ini. Kalau yang metode lain, rekomendasi dosen pembimbing itu udah banyak. Jadi kita kelebihan kita itu adalah kita menerapkan tahapan itu. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk mengecek kemiriban misalkan. Nah, kalau ini kan menentukan pemilihan dosen pembimbing. Jadi setiap orang menentukan dosen pembimbing ini ada dua. Ada yang mahasiswanya misalkan katakanlah gini request ya ke kaprodinya, Bu, saya dosen pembimbingnya ini. Kenapa? Karena saya sudah diskusi, karena topiknya sejalur. Ada yang seperti itu. Ada yang udah terserah ibu aja lah setelah prodi yang menentukannya. Tiba-tiba dapatnya ini. Ya, oke, ada yang model seperti itu. Nah, itu kan masalah. Kenapa masalahnya? Bisa jadi topik itu memang bukan bidangnya. Contoh misalkan gini. Kalau ada yang ngasih topik-topiknya tentang desain grafis ke saya gitu ya, tentang UI UX, menurut saya itu nggak tepat. Kenapa? Karena saya bukan pakarnya di bidang itu. Saya cuma tahu hitam putih. Jadi kalau ada warna-warna di dalam desain itu saya nggak terlalu ya oke lah, nggak masalah, bagus semua menurut saya. Jadi kalau misalkan ada UI UX itu saya terpaksa ditempatkan, saya minta saya jadi pembimbing 2. Karena apa? Karena saya bukan bidang itu. Tapi kalau bicara eh, tentang data mining, tentang apa sistem informasi, tentang topik-topik yang berkaitan tentang
teknologi informasi, ya selain grafis lah, desain dan segala macam, itu nggak apa-apa. Nah itu kan contoh, salah satu contohnya seperti itu. Ya, nah ini ketemu di sini, nah, baru nanti muncul ide-ide ini dimasukkan ke sini. Nah ini bukan judul proposal yang baik juga, ya maksudnya yang terbaik. Ada lagi yang terbaik lah, tapi minimal tahapannya itu terpenuhi oleh kalian. Jadi nanti ketika sudah bikin proposal, nih, ya tuh dilengkapin di sini batasan-batasannya. Sampai isi proposal itu tidak hanya jadwal, ya, tapi juga ada perhitungannya nih. Ini ada tahapan ini tuh, ya, ada hitungan kalau pakai metode tuh. Ya, ini misalkan ini, ya, seperti ini. Tuh, ini nanti dihitung metodenya. Jadi dengan adanya dengan adanya materi mata kuliah ini diharapkan mahasiswa bisa lebih bagus dalam menyusun laporannya. Ya, terutama laporan yang terkait tentang skripsi target akhir ya. Kalau project belum nggak masalah. Ya. Oke. Itu aja dari saya. Ada pertanyaan silakan. Ya. Untuk yang materi ini nanti saya sampaikan di minggu depan ya. Biar sekalian lanjut nanti ke